Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Selamat datang kembali di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat di mana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film romantis, di mana film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta yang lahir dari luka, namun tumbuh menjadi harapan yang tak terduga. Sebuah kisah yang mempertemukan dua anak yatim piatu yang saling memendam cinta selama puluhan tahun lamanya. Yang pasti film ini akan menyuguhkan pesona cinta yang dibaluti luka dan air mata. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka dengan seorang gadis bernama Nika yang sedang melakukan perjalanan bersama kedua orang tuanya. Saat melihat kemunculan seekor serigala, Nika mendadak panik sebab baginya serigala adalah binatang buas yang sangat menakutkan. Sang ibu lantas mencoba menenangkannya dengan bilang bahwa sosok serigala tak selalu jahat seperti yang diceritakan di dalam dongeng. Namun tak lama berselang, kecelakaan pun terjadi. Naasnya hanya Nika lah yang berhasil selamat dari kecelakaan itu. Beberapa minggu kemudian, Nika dibawa menuju panti asuhan bernama Sunny Creek. Ia lalu disambut dengan tatapan dingin oleh Maggie, sang kepala panti, bersama anak-anak lainnya. Maggie juga sempat mengejek nama Nika yang memiliki arti kupu-kupu. Selama di sana, Nika wajib mematuhi apapun yang Maggie perintahkan. Maggie juga tak mengizinkan Nika menyimpan barang pribadinya, termasuk kalung kupu-kupu yang sedang ia pakai saat itu. Awalnya Nika menolak sebab kalung itu adalah satu-satunya peninggalan sang ibu. Namun Maggie sama sekali tak peduli. Maggie lalu memerintahkan anak panti kesayangannya untuk membuang kalung tersebut. Dan ia bernama Rigel. Firmina, Adeline, accompagnala in stanza. Nika beserta anak-anak lainnya tumbuh dalam belenggu aturan yang ketat dan dipenuhi keterbatasan. Setiap malam mereka juga selalu dipaksa mendengarkan sebuah legenda yang sangat menakutkan. Legenda tentang The Tearsmith atau sang pencipta air mata. Dikisahkan bahwa ia adalah makhluk kegelapan yang menuntun jiwa-jiwa manusia dalam sebuah kehampaan, tangisan, dan kesedihan tanpa ujung. Dengan kata lain, The Tearsmith adalah simbol dari segala penderitaan. Namun untungnya Nika memiliki Adeline, sosok sahabat yang selalu setia menemaninya. Diventiamo migliori amiche. Selama bertahun-tahun, Nika selalu menyisipkan harapan agar dirinya bisa terbebas dari panti tersebut. Namun penampilan dan kepribadiannya yang terkesan kaku membuat Nika selalu terasingkan dan tak ada satupun keluarga yang mau mengadopsinya. Hingga saat Nika remaja, waktu yang ditunggu-tunggunya pun akhirnya tiba, di mana sepasang suami istri bernama Norman dan Anna akhirnya bersedia mengadopsi Nika. Anche io un po' di paura. Ti sei fatta male? Sebelum pergi, Maggie mengingatkan Nika bahwa dirinya akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Jadi ia menekankan Nika untuk selalu bersikap baik dan mengingat semua aturan yang telah ia ajarkan. Sebab jika Nika gagal mematuhinya, maka hak asuhnya akan langsung dicabut dan ia pun harus kembali ke panti asuhan. Saat hendak menuju pintu keluar, langkah kaki mereka terhenti oleh alunan piano yang begitu menyentuh. Ternyata Rigel lah si anak kesayangan Maggie yang sedang memainkannya. Melihat pesona, ketampanan, dan bakat yang Rigel miliki, Norman dan Anna pun seketika terpukau dan terhanyut dalam lamunan tanpa kata. Alhasil, keduanya pun memutuskan untuk mengadopsi Anna dan Rigel sekaligus. Già, prendersi cura di un adolescente è difficile, figuriamoci di due. Non si preoccupi, Miss Margaret, sappiamo bene quello che sta... Bene. Grazie. Di momen perpisahan itu tergambar jelas kesedihan mendalam di wajah Maggie, seolah ia tak ingin kehilangan Rigel. Selama ini Rigel adalah anak yang menjadi idaman banyak orang tua. Bahkan sudah puluhan keluarga yang mencoba mengadopsinya. Namun Rigel selalu saja menolak. Hal itu tentunya menimbulkan sejuta tanda tanya di benak Nika. Apalagi sejak kecil Rigel dikenal sangat membencinya.
Sesampainya di kediaman keluarga Norman, Rigel dan Nika langsung diarahkan menuju kamar mereka masing-masing. Setelah sekian lama, akhirnya Nika bisa merasakan arti sebuah kenyamanan yang sesungguhnya. Di rumah itu juga terdapat sebuah piano yang bisa dimainkan oleh Rigel. Piano tersebut adalah milik David, mendiang putra Norman dan Anna yang dulunya adalah seorang pianis. Dijadwalkan jika esok Rigel dan Nika akan mulai sekolah di salah satu SMA setempat. Jadi Norman dan Anna telah menyiapkan seragam untuk keduanya. Untuk sementara Rigel akan mengenakan seragam peninggalan David, sedangkan Nika akan menggunakan seragam milik Natasha yang merupakan mantan kekasihnya David. Saat hendak istirahat, Rigel tiba-tiba mengalami pusing dan bergegas meminum obat yang selalu dibawanya. Ia kemudian menyembunyikan sebuah kotak kecil di dalam laci mejanya. Entah apa yang tersimpan di dalam kotak itu. Tak lama kemudian, Nika tiba-tiba mendatangi Rigel. Dengan lembut, Nika lalu memohon agar Rigel mau berbaikan dengannya dan menjalani hidup layaknya sepasang saudara. Sebab Nika tak ingin ada pertikaian yang bisa mengakibatkan hak asuhnya dicabut. Namun bukannya menerima niat baik Nika, Rigel malah mengancam Nika untuk tak mendekatinya lagi. È una minaccia. Falem. Io coltivo e vendo fiori e piante. Saat makan malam, Norman dan Anna mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan tentang pekerjaan mereka masing-masing. Anna adalah seorang penjual tanaman, sedangkan Norman bekerja sebagai pengendali hama. Norman kemudian iseng bertanya tentang kedekatan Rigel dan Nika selama di panti. Nika pun sengaja berbohong dengan mengatakan jika hubungannya dengan Rigel sangatlah dekat. Mendengar hal itu, entah mengapa Rigel tiba-tiba meraba paha Nika. Membuat Nika sangat kesal hingga ia pun izin ke toilet untuk menghapus kekesalannya. Non dovevi scappare così. Dengan santainya Rigel mendatangi Nika dan memintanya untuk kembali ke meja makan. Namun Nika yang sudah sangat kesal dengan tegas menolak permintaan Rigel. Nika juga memohon agar Rigel bisa bersikap lebih sopan padanya. Alih-alih mengakui kesalahannya, Rigel di situ malah menuding jika Nika sangat menyukai sentuhan tangannya. Hal itu tentu saja membuat Nika semakin kesal. Nika juga menegaskan bahwa sampai kapanpun Rigel adalah sosok The Tearsmith yang selalu membawa penderitaan di hidupnya. Malamnya Nika kembali dihantui akan kenangan kelam sewaktu di panti. Kala itu nampak Nika yang sedang memegangi bekas luka ikatan di pergelangan tangannya. Guna menghapus kesedihan di hati Nika, sebagai sahabat Adeline pun mencoba menguatkannya dengan menceritakan tentang kisah The Tearsmith. Hingga di tengah perbincangan, keduanya dikagetkan dengan kedatangan salah satu anak panti bernama John. Dengan wajah panik, John mengajak Nika dan kawan-kawan untuk melihat kondisi Rigel yang mengalami demam tinggi. Meski Maggie sempat membentak dan meminta mereka untuk kembali ke kamar, namun Nika dan kawan-kawan yang penasaran tetap nekat menyelinap untuk melihat kondisi Rigel. Alhasil, Nika pun kembali dihukum dan diikat di sebuah ruangan bawah tanah. Sesampainya di sekolah, Nika langsung disambut hangat oleh seorang siswi bernama Billy. Sambil mengajak Nika berkeliling, Billy kemudian mulai mengenalkan teman-teman di kelasnya. Di antaranya ada Phelps, cowok playboy yang selama ini menjadi idaman Billy, Lionel, sosok siswa paling populer di sekolah, dan juga Mickey, sosok gadis jutek yang menjadi sahabat dekatnya Billy. Melihat kecantikan Nika, dengan sombongnya Phelps mengatakan jika ia akan membuat Nika bertekuk lutut di hadapannya. Namun tanpa ia sadari, ternyata Rigel sedari tadi sedang mengawasinya. Hingga di tengah pelajaran, seisi sekolah tiba-tiba dibuat heboh dengan adanya sebuah perkelahian. Dan ternyata itu adalah ulah Rigel yang sedang menghajar Phelps. Vuoi essere sospeso di nuovo? Voi che avete da guardare? In classe, tutti! Malamnya Nika mendatangi Rigel yang sedang mengompres luka di kepalanya. Nika kemudian menanyakan keputusan Rigel yang akhirnya bersedia untuk diadopsi. Padahal sedari dulu Rigel selalu menolaknya. Dengan nada ketus Rigel menjawab bahwa semua itu bukanlah urusan Nika. Melihat luka lebam di kening Rigel, Nika kemudian mengambil kain dan berniat untuk mengobatinya. Namun Rigel malah menolak dan mengancam Nika untuk jangan pernah lagi menyentuhnya. Altrimenti io non mi fermo. Keesokan pagi, Anna meminta Nika untuk mengantarkan pakaiannya Rigel.
Melihat Rigel yang tak ada di kamarnya, Nika pun iseng mengecek obat beserta isi laci mejanya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Rigel. Dengan tatapan dingin, Rigel lalu bilang, "Selama ini kau selalu menganggapku sebagai The Tearsmith dan juga sosok serigala yang menakutkan. Namun mengapa kau selalu saja berusaha untuk mendekatiku?" Rigel juga menyebut Nika sebagai gadis munafik yang diam-diam menyukainya. Ti spaventa persino la mia voce. Lo sai perché le favole finiscono con per sempre? Invece sono cambiate. Hai abbastanza coraggio per immaginare una favola senza il lupo. Di sekolah, Leo tiba-tiba mendatangi Nika dan mengajaknya untuk kenalan. Namun ketika Leo hendak mengenal Nika lebih jauh lagi, dengan wajah sinis Rigel tiba-tiba datang dan menyebut Leo sebagai lelaki bajingan. Seolah Rigel tak mau membiarkan satupun lelaki untuk mendekati Nika. Sepulang sekolah, Anna dan Norman mengajak Nika dan Rigel menuju sebuah butik. Anna kemudian memilihkan sebuah gaun dan meminta Nika untuk mencobanya. Melihat Nika mengenakan gaun itu, Rigel yang semula bersikap dingin nampak tak mampu mengalihkan pandangannya pada Nika. Seolah Rigel menyimpan sebuah kekaguman padanya. Anna lalu meminta Nika menuju kamar pas dan membantu memasangkan ikat pinggang di bajunya. Namun Nika mendadak ketakutan dan teringat kembali akan kenangan kelamnya sewaktu di panti. Kenangan dikala Maggie mengikatnya di sebuah ruangan bawah tanah yang begitu dingin dan gelap. Setiap anak panti yang tak mematuhi aturan, maka Maggie akan menghukum mereka sesuai dengan bentuk ketakutannya masing-masing. Seperti halnya Nika yang sangat takut akan kegelapan. Namun untungnya, di balik kegelapan itu selalu ada sang penolong yang menggenggam tangan Nika dan menghapuskan semua ketakutan yang ada. Dan hingga kini, Nika meyakini jika sosok itu adalah Edeline. Sei svegliata, come ti senti? Jika di panti Nika memiliki Edeline, kini ia memiliki sosok Anna yang telah ia anggap sebagai sosok pelindung dan penuh perhatian. Nika juga selalu meluangkan waktu untuk menemani Anna berjualan bunga di rumah kacanya. Saat melihat bunga mawar yang habis terjual, Nika yang penasaran lantas bertanya pada Anna. Anna pun menjawab bahwa semua bunganya telah habis dibeli oleh para siswa SMA. Kebetulan hari itu bertepatan dengan perayaan Hari Tanaman. Jadi sesuai tradisi, setiap siswa akan secara diam-diam memberikan bunga mawar pada seseorang yang telah lama mereka cintai. Setiap warna dari bunga mawar itu pun memiliki maknanya masing-masing, seolah menggambarkan sebuah ungkapan yang hanya bisa dirasakan oleh hati. E il gioco è indovinare chi ti mette le rose. Ho sempre l'armadietto pieno. Tutte e due. Seperti biasa, setiap tahunnya Mickey selalu mendapat banyak bunga dari pengagumnya. Begitu juga dengan Billy yang mendapat setangkai bunga mawar berwarna putih. Billy juga selalu meyakini jika bunga itu adalah pemberiannya Phelps. Saat membuka lokernya, Nika sontak terdiam ketika melihat setangkai bunga mawar hitam tersimpan di dalamnya, di mana mawar hitam itu melambangkan cinta yang dipenuhi obsesi, kesedihan, dan juga penderitaan. È bellissimo. Significa amore tormentato. Devo andare. Nika yang meyakini jika bunga itu adalah pemberian Rigel, sepulang sekolah ia pun langsung mendatangi Rigel dan menanyakan tentang maksud di balik bunga tersebut. Dengan tegas Rigel pun membantah dan mengempaskan tubuh Nika ke kasurnya. Namun tiba-tiba, keduanya dikejutkan dengan suara panggilannya Anna. Mi Garden Day ha colpito nel segno? Vi lascio qualcosa di pronto? Non c'è bisogno, grazie. Ternyata Leo datang untuk mengembalikan buku Nika yang ketinggalan. Setelah sedikit basa-basi, Leo kemudian mengajak Nika untuk makan siang di sebuah kafe. Melihat Nika yang pergi bersama Leo, Rigel pun nampak diliputi kekesalan. Di kafe, Leo mulai menanyakan tentang kehidupan Nika bersama kedua orang tuanya. Nika pun menceritakan bahwa ayah dan ibunya adalah ahli biologi. Itulah sebabnya mereka memberi nama Nika yang memiliki arti kupu-kupu. Karena cuaca tiba-tiba mendung, Nika pun akhirnya meminta Leo untuk mengantarnya pulang. Secondo me te la cavi benissimo da sola. A domani. Kepulangan Nika langsung disambut oleh alunan lembut piano yang begitu menyentuh. Seolah setiap nadanya melukiskan kesedihan, luka, dan penderitaan yang sedang Rigel rasakan. Tak bisa dipungkiri pesona Rigel seringkali menghanyutkan Nika dalam sebuah rasa yang sulit untuk diungkapkan. Ada kekaguman yang tersimpan dalam diam, terikat jauh dalam lubuk hati Nika yang paling dalam.
Di balik sikap dingin dan kejam yang selalu Rigel tunjukkan, Nika yakin bahwa ada sisi kehangatan dan ketulusan yang coba Rigel sembunyikan. Namun saat Nika tenggelam dalam tatapan kekaguman, Rigel kembali mengalami pusing di kepalanya. Dice il che hai. Non toccarmi! È più forte di te. Mi odi. Entah mengapa Rigel sengaja menampilkan dirinya sebagai sosok yang layak untuk dibenci oleh Nika. Namun anehnya semakin Rigel berusaha menjauh, semakin besar pula kepedulian yang tumbuh di hati Nika. Ada keinginan yang tak bisa ia bendung, sebuah kerinduan untuk benar-benar memahami siapa Rigel sesungguhnya. Sebab bagi Nika, Rigel bukan sekedar sosok yang membangkitkan amarah atau kebingungan, melainkan seseorang yang mampu membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Tak lama kemudian Nika mendapat panggilan video dari Leo yang dalam kondisi babak belur. Ternyata Rigel baru saja menghajar Leo tanpa alasan yang jelas. Che cosa hai fatto? Cosa ho fatto per meritarmi questo? Rigel! Melihat Rigel yang pulang dalam kondisi lemas, Nika bergegas menghampiri dan mencoba mengecek keadaannya. Di momen itu, Rigel sempat membentak dan menyebut Nika sebagai the tearsmith dalam kehidupannya. Namun Nika yang khawatir dengan kondisi Rigel, sama sekali tak peduli dan bergegas membawanya ke kamar. Di sisi lain nampak Norman dan Anna yang sedang terjebak kemacetan. Anna kemudian menghubungi Nika dan menanyakan keadaan di rumah. Dengan nada panik, Nika pun memberitahukan tentang kondisi Rigel yang sedang mengalami demam. Nika kemudian bergegas mengambil obat dan meminumkannya pada Rigel. Namun ketika Nika hendak kembali ke kamar, Rigel tiba-tiba membelainya dengan begitu lembut. Rigel juga memohon agar Nika tetap berada di sampingnya. Momen itu pun nampak begitu hangat, seolah menjadi gambaran nyata tentang dua hati yang diam-diam saling mencintai. Di tengah gejolak jiwa yang kian memuncak, Rigel kembali mengingat kenangan masa lalunya sewaktu di panti. Nyatanya Rigel tak pernah membuang kalung milik Nika. Ia selama ini menyimpannya di dalam kotak yang selalu ia bawa. Tanpa sepengetahuan Nika, Rigel jugalah yang selalu berusaha menolongnya ketika hendak dihukum oleh Maggie. Rigel bahkan pernah sengaja melukai tangannya hanya demi bisa mengalihkan perhatian Maggie. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sosok yang selalu menggenggam tangan Nika saat di ruang bawah tanah adalah Rigel. Sebenarnya Adeline telah mengetahui semua itu. Adeline tahu jika Rigel sangat mencintai Nika. Adeline juga sempat meminta Rigel untuk mengungkapkan perasaannya pada Nika. Namun Rigel memilih untuk tetap memendamnya dalam diam. Melihat Rigel yang terbaring di pelukannya, Nika pun semakin terhanyut akan belenggu cinta yang kian menggebu. Hingga tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Anna dan Norman. Berbanding terbalik dengan Nika yang nampak ketakutan, Rigel di situ malah memeluk Nika dengan begitu erat. Seolah Rigel telah dibutakan oleh pesona cinta dan hasrat yang selama ini ia pendam. Ma che cosa è successo? Non lo so. Di suatu waktu, Billy mengajak Nika untuk belajar kelompok di kediamannya Mickey. Nyatanya Mickey adalah anak dari seorang pengusaha kaya. Namun entah mengapa ia memilih untuk menyembunyikan statusnya tersebut. Sekembalinya Nika dari toilet, ia tanpa sengaja melihat Mickey yang sedang mencium Billy. Saat itulah terungkap jika selama ini Mickey menyimpan rasa pada Billy. Tak hanya itu, Mickey juga lah yang setiap tahun menghadiahi Billy setangkai mawar putih. Sebuah simbol dari ketulusan cinta yang tak pernah mengharapkan sebuah balasan. Billy è la mia migliore amica. La perderai. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Rigel, Nika pun pergi ke toko guna membeli hadiah untuk Rigel. Di tengah perjalanan pulang, Leo tiba-tiba menghampiri Nika dan mengungkapkan perasaan cintanya. Leo juga memohon agar Nika mau menjauhi Rigel. Namun Nika dengan tegas menolak. Nika juga beralasan bahwa ia telah menganggap Rigel sebagai saudara angkatnya. Hingga di tengah perdebatan, Leo tanpa sengaja memecahkan bola kaca yang merupakan hadiah untuk Rigel. Perdonami, te lo ricompro. Era l'ultima. Devo andare. Lionel non poteva capire. Sebagai perayaan ulang tahun Rigel, Anna dan Norman pun mengundang Asia beserta kedua orang tuanya. Yang mana Asia ini adalah mantan kekasih dari mendiang David. Tak hanya itu, Anna juga ternyata mengundang Adeline untuk datang ke sana. Di tengah perbincangan yang awalnya hangat, Asia tiba-tiba melontarkan sindiran yang begitu tajam.
Dengan nada penuh kekecewaan, ia mempertanyakan keputusan Anna dan Norman yang memilih untuk mengadopsi Nika dan Rigel. Seolah Norman dan Anna ingin melupakan keberadaan Asia dan juga David yang pernah mengisi kehangatan di rumah itu. Scusa, ma non lo posso accettare. Asia. Di waktu senggang, Adeline dan Nika saling berbincang tentang kenangan kelam mereka sewaktu di panti. Kenangan yang hingga kini masih menyisakan luka dan trauma yang begitu mendalam. Adeline kemudian meminta Nika untuk menuntut Maggie atas perbuatannya di masa lalu. Adeline juga telah membicarakan hal itu dengan John yang kini telah diadopsi oleh sebuah keluarga, di mana John siap untuk bersaksi jikalau kasus itu dibawa ke jalur hukum. Namun Nika menolak sebab ia tak sanggup mengingat semua trauma masa lalunya. La tua testimonianza è fondamentale per noi. Io non sono in grado di affrontarla. Dalma e Giorgia sono andati via, ti salutano. Torno in istituto. Ciao Adeline. Grazie. Sebelum pulang, Adeline memutuskan untuk menemui Rigel terlebih dahulu. Adeline lalu meminta Rigel untuk mengungkapkan segalanya pada Nika, tentang perasaan cintanya dan juga segala hal yang selama ini Rigel sembunyikan. Namun Rigel memilih untuk tetap merahasiakannya. Rigel tak ingin menghancurkan masa depan Nika hanya demi keegoisan cintanya. Tak peduli meskipun Nika akan selalu memandangnya sebagai the tearsmith, Rigel rela asalkan Nika bisa hidup bahagia. Ora vai. Meski Rigel selalu mencoba menjauh, namun pesonanya selalu menuntun Nika dalam kekaguman yang kian mendalam. Di tengah keheningan malam, Nika menghampiri Rigel yang sedang bermain piano. Dengan lembut, Nika mengucapkan selamat ulang tahun pada Rigel. Nika juga di situ meminta maaf karena tak bisa memberikan hadiah untuk Rigel. Jadi sebagai gantinya, ia mengizinkan Rigel untuk meminta apapun darinya. Pernyataan Nika itu sontak menuntun Rigel dalam sebuah dilema. Di satu sisi ingin sekali Rigel mengungkapkan perasaan cinta di hatinya, namun di sisi lain ia juga takut cintanya akan menghancurkan kebahagiaan Nika di masa depan. Di tengah belenggu kebimbangan, Nika pun dikejutkan dengan kedatangan Leo. Lionel, che ci fai qua? Leo yang melihat kedekatan Nika dan Rigel dengan tulus memohon agar Nika mau menjauhi Rigel. Seharusnya Rigel dan Nika bisa bersikap layaknya sepasang saudara. Dalam kegelisahan yang kian melanda, Leo memohon agar Nika mau menerima cintanya. Leo bahkan sempat memaksa untuk menciumi Nika. Namun Nika menolak sebab hanya Rigel lah sosok lelaki yang selama ini ia cintai. Io non ci sto nella tua favola perfetta. Nika lalu kembali mendatangi Rigel di kamarnya dan di momen itulah Nika memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan cintanya pada Rigel. Cinta yang selama ini ia pendam dalam topeng kebencian. Namun Rigel malah menolak dan meminta Nika untuk menerima cintanya Leo. Rigel memang mengakui betapa ia sangat mencintai Nika. Namun dia juga sadar bahwa cintanya itu hanya akan menuntun Nika pada kehampaan, luka, dan juga penderitaan. Jadi biarkan aku memendam cinta ini bersama kenangan kita di masa silam. Kenangan yang dipenuhi air mata, namun terselip cinta indah di dalamnya. Esoknya Nika meminta izin pada Anna untuk pergi ke pesta dansa bersama Billy dan juga Mickey. Anna yang penasaran lantas bertanya, apakah Rigel juga ikut ke pesta itu? Namun karena Nika tak mengetahuinya, Anna pun berinisiatif untuk menanyakannya langsung pada Rigel. Di momen itulah Rigel pun akhirnya mengungkapkan segalanya pada Anna. Tentang perasaan cintanya pada Nika dan juga alasan mengapa ia bersedia untuk diadopsi. È dal giorno del tuo compleanno che sei così. Io devo parlarti. Di sisi lain nampak Billy yang sedang memamerkan gaun pestanya di hadapan Mickey dan juga Nika. Dengan penuh antusias, Billy juga mengatakan bahwa malam nanti ia akan mengungkapkan cintanya pada Phelps. Hal itu pun sontak membuat Mickey begitu kesal. Di tengah kekalutan yang kian melanda, Mickey pun akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia pendam dalam diam. Io ogni anno ti porto la rosa bianca. E perché l'hai fatto? Perché sono innamorata di te. Ho fatto un casino. Sesampainya di pesta dansa, Nika pun langsung dihampiri oleh Leo. Setelah meminta maaf atas sikap dan keegoisannya selama ini, Leo kemudian mengajak Nika untuk berdansa bersamanya. Sedangkan di sisi lain, Rigel yang hendak kembali ke panti tiba-tiba memutuskan untuk menyusul Nika ke pesta dansa. Non sono abituata.
Melihat Nika yang kelelahan, Leo pun mengajaknya untuk beristirahat di sebuah ruangan. Setibanya di sana, Nika dibuat takjub dengan kilauan cahaya lampu yang telah Leo siapkan sebelumnya. Leo lalu kembali mengungkapkan cintanya pada Nika. Namun karena Nika tetap saja menolak, Leo yang kesal pun mencoba melecehkannya. Tapi untungnya Rigel datang di waktu yang tepat. Setelah menghajar Leo, Rigel dan Nika pun saling mengungkapkan perasaan cintanya masing-masing. Tak peduli meskipun cinta itu akan menenggelamkan keduanya dalam luka, namun mereka memilih untuk tetap menjalaninya bersama. Nika juga bilang, meskipun cinta ini mungkin akan melukai, namun aku sama sekali tak peduli. Sebab di mataku, kau adalah secercah cahaya yang menerangi gelapnya kehidupanku. Saat akan pulang, Nika dan Rigel tiba-tiba kembali dihadang oleh Leo. Leo yang sudah sangat terobsesi akan Nika, lantas mengancam Rigel untuk mau melepaskannya. Namun karena Rigel menolak, Leo pun bergegas menaiki mobil dan berniat untuk menabrak keduanya. Untungnya Nika dan Rigel berhasil diselamatkan. Saat terbangun, Nika lantas bertanya pada Adeline tentang sosok yang selalu menggenggam tangannya di saat ia dihukum di ruang bawah tanah. Setelah sejenak terdiam, Adeline pun mengungkapkan bahwa Rigel yang selalu diam-diam melindungi Nika. Bahkan Rigel masih menyimpan kalung peninggalan mendiang ibunya Nika. Naasnya kini Rigel sedang mengalami koma akibat benturan dan juga tumor yang ada di otaknya. Dokter juga menyesalkan pihak panti yang tak pernah mau meriksakan kondisinya Rigel. Mengetahui hal itu, Nika pun semakin tenggelam dalam kesedihan. Ingin sekali Nika menjenguk Rigel saat itu juga, namun sayangnya Maggie telah kembali mencabut hak asuhnya Rigel. Sehingga Maggie pun memiliki kuasa untuk tak mengizinkan siapapun menjenguk Rigel. Portatemi da lui. Guna bisa kembali menemui Rigel, Nika pun akhirnya menuntut Maggie ke jalur hukum. Di situ juga ada John yang siap untuk bersaksi atas tindakan kejamnya Maggie. Awalnya persidangan itu berjalan sesuai dengan apa yang Nika harapkan. Namun saat John diminta untuk menyampaikan keterangannya, John malah bersaksi melawan Nika. Nyatanya hal itu disebabkan oleh ketakutan akan Maggie yang hingga kini masih menghantui John. Ha rifiutato l'adozione? Lei non lo picchiava. Mentre gli altri sì? Obiezione, vostro onore! Che considera la sua vera madre. Ora è al banco degli imputati per una vendetta personale. Setelah dihujani berbagai pertanyaan jebakan oleh pengacaranya Maggie, sontak Nika pun dilanda ketakutan dan meminta izin ke toilet. Namun tak lama kemudian Ana pun datang untuk menguatkannya. Dengan lembut Ana juga meminta Nika untuk berjuang demi Rigel dan juga masa depannya. Nasihat Ana itu seketika membangkitkan semangat di hati Nika. Di hadapan hakim, Nika dengan lantang mengungkapkan kekejaman Maggie sewaktu di panti. Hingga pada akhirnya Nika pun berhasil memenangkan sidang tersebut. Sebelum pergi menemui Rigel, Nika melepaskan plester yang selama ini menempel di jari tangannya. Isyarat kecil itu seakan menjadi bukti bahwa Nika telah mampu melepaskan luka di masa lalunya. Sesampainya di rumah sakit, Nika pun langsung menuju ruang perawatannya Rigel. Sambil menggenggam tangan Rigel, Nika mulai menyematkan doa dan harapan untuk kesembuhan Rigel. Air mata Nika terus menetes tanpa henti. Seakan setiap tetesnya membawa segenggam doa yang ia titipkan pada Tuhan. Di tengah keputusasaan, Nika dikejutkan akan sentuhan lembut jari jemarinya Rigel. Rigel yang sempat terlelap dalam koma, nyatanya kini telah kembali membuka mata. Seiring dengan tetesan tangis kebahagiaan, Rigel dan Nika pun saling menyematkan cinta yang sempat tertunda. Mengucap janji setia untuk menua bersama dalam suka dan duka. Hingga pada akhirnya, Rigel dan Nika pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Ya, akhirnya film pun selesai. Kisah Nika dan Rigel menyadarkan kita bahwa cinta sejati tak hanya datang dalam wujud kebahagiaan, tetapi juga diuji dalam kesedihan, ketakutan, dan juga kehilangan. Kesetiaan dan doa yang tulus adalah kekuatan yang mampu menembus segala keterbatasan. Dan ketika hati tetap bertahan pada satu cinta, maka Tuhan pasti akan menunjukkan keajaibannya.
Ya terima kasih buat kalian semua penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Sekian recap alur filmnya, saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.